wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taryaman dari SMP 2 Pleret. Salam guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Kali ini kita akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademis. Bersama kita Ibu Yanti, seorang guru pendidikan Pancasila. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Pak. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 yang akan Ibu laksanakan besok. Ya baik Pak. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Ya, tujuannya itu ada 3 Pak. Pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian dan macam-macam norma. Kemudian yang kedua itu siswa memahami arti penting norma bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus kemudian yang ketiganya, siswa melaksanakan nilai-nilai dan perilaku sesuai dengan norma yang ada. Wah, materi yang sangat menarik. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Ya, saya akan menggunakan metode PBL Pak, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berdasarkan studi kasus yang ada melalui diskusi, kemudian pengamatan. Baik, saya ingin memfokuskan pada pengamatan kegiatan diskusi kelompok. Ya, baik Pak. Ibu bisa menggunakan format yang saya akan berikan. Baik. Pertama, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok. Kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Baik Pak, nanti saya akan mencoba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan pengamatan saya. Baik. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak sudah Yes. meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 7B, apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba Ibu mau kalian berdiri dulu. Berdiri. Kita rapikan baju terlebih dahulu. Tengok kanan kirinya ada sama. Tengok kanan kiri ada sama. Oke. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya. Kevin, coba pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi
Kemudian ada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menyebutkan pengertian norma itu sendiri. Kemudian ada mengidentifikasi jenis norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada merinci contoh pelaksanaan norma dalam kehidupan di masyarakat. Dan terakhir adalah membuat perbandingan sederhana jenis norma yang berlaku di masyarakat. Ya, coba ibu mau tanya, kalau menurut kalian norma itu apa? Aturan. Aturan, tuh. Terus ada apa lagi? Panduan, tuh. Apa lagi? Rofi? Ya, norma adalah seperangkat aturan atau panduan hidup manusia yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Ya. Kemudian norma ini akan mempengaruhi tindakan kita dalam kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu kalian sebagai individu maupun secara pergaulan di masyarakat. Kemudian apa sih kalau kita tidak ada norma, tidak ada aturan, bagaimana kehidupannya nanti masyarakatnya akan kacau. Ya. Nah, fungsi norma itu sendiri yang pertama adalah memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Jadi aturan, misalkan kalian aturan di sekolah itu untuk apa? Ada perintahnya. Jadi kalian tuh kalau ada perintahnya, jadi tidak boleh melarang hal itu, ya. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar ketika aturan sudah diterapkan di sekolah. Nah, norma ini yang fungsi kedua adalah norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta menjaga solidaritas antar anggota masyarakat itu sendiri. Ya, maka jika norma itu dilanggar, maka akan mendapatkan apa? Adanya sanksi atau hukuman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya jenis-jenis norma. Norma itu sendiri ada 4. Pertama, norma agama. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Yang ketiga norma sosial atau kesopanan. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Nah, kita lihat satu persatu. Norma agama. Di sini ada berapa nih? Di karikatur di sini ada berapa orang? Ada 6. Berarti di Indonesia ini mengakui ada berapa? Ada 6 agama. Coba sebutkan. Islam, kemudian Islam, sama Buddha. Nah, norma agama ini pedomannya itu bersumber dari ajaran agamanya, berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan tadi keyakinan agama dan nilai-nilai religiusnya. Contohnya apa sih Bu? Norma agama itu misalnya menjalankan ibadah sesuai keyakinan, misalnya sholat, puasa, zakat, ya. Kemudian ada perintah untuk tidak mencuri. Itu yang dinamakan norma. Nah, yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang berasal dari mana? Hati nurani manusia. Jadi hati nurani manusia yang bersifat umum atau universal.
hilang aja. Jadi kalian pertama kerjakan LKPU, kemudian baru mengerjakan yang tugas kelompok yang ini. Ya boleh mulai sekarang. Oh, dari Wah, aku ini kok belakangnya nih, wah.
Bilang oke.
Abdul kau dipotin. Ini kau. Cuma Abdul Marba. No, dengan buku betul PR ya kak. Wangi usulan. Idol. Casing idol. Sepatu idol. Idol. Ikan idol. Waktu ini apa tuh? Idol. Ngerti idol musik. Kayak gitu idol.
Jangan coba-coba merokok. Hasil karyanya, nanti hasil karya dari kalian dikirimkan ke grup kelas aja ya, grup yang pendidikan Pancasila. Nanti misalkan kelompok 1, nanti ada 2 ya. Misalkan posternya dalam bentuk gambar, difoto nanti difoto sama LKP-nya difoto nanti dikirim ke grup kelas ya. Ya nanti Kevin tugasnya yang menjadi koordinatornya ya, untuk mengingatkan teman-temannya. Oke, baik, perhatikan semuanya. Coba ibu mau tanya,
dengan saya Tariaman, SPD, MPD, Salam Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas bersama Ibu Yanti mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baiklah, kita akan mengadakan obrolan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Yanti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yanti terkait jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Iya Pak, jadi perasaan saya itu karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan baik. Bisa diceritakan kembali model pembelajaran yang Ibu kembangkan dalam kelas. Kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Iya baik Pak. Jadi untuk model pembelajaran yang saya kembangkan adalah metode problem based learning. Dan untuk langkah-langkahnya itu pertama saya mencari permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian didiskusikan dengan murid-murid. Murid-murid melakukan pengamatan dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Baik, jadi model pembelajaran Ibu pergunakan adalah metode problem based learning. Nah, menurut Ibu, sejauh mana metode pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Iya, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun sedikitnya masih banyak, masih ada kekurangan sedikit Pak. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Ya, kendala yang saya hadapi kemarin itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya, kemudian sulitnya juga dalam manajemen waktu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Iya, anak kurang aktif itu alasannya saya tanya ke siswa, ternyata mereka belum terbiasa Pak melakukan kegiatan diskusi ketika di SD-nya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Ya, mungkin kalau dalam masalah anak belum terbiasa melakukan kegiatan diskusi, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka tentang tata cara berdiskusi dan memperbanyak literasi sebagai bahan pemecahan masalah dari tugas yang sudah diberikan. Nah, untuk manajemen waktu itu sendiri, mungkin saya akan menentukan durasinya pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif Pak dalam manajemen waktunya. Baik, Ibu sudah menyampaikan kepada mereka tentang tata cara berdiskusi dan memperbanyak literasi. Untuk permasalahan kedua, Ibu sudah menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa. Lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan Ibu mau melakukan apa yang Ibu lakukan saat tadi? Iya Pak, lebih cepat tentunya lebih baik ya Pak ya. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali
tata cara diskusi dan memperbanyak literasi bagi murid-murid dan berupaya manajemen waktu dengan baik. Baik sekali Ibu. Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Assalamualaikum Mbak Yanti. Waalaikumsalam Pak Karya.